Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yuliandiki di dalam program Renungan Harian pada hari ini dengan tema All In or Nothing yang diambil dari 1 Korintus 14 ayat 13-25 yang berbunyi, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk berbuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. All in or nothing. Itulah kalimat yang pertama kali terpikirkan oleh saya ketika merespon pembacaan kita pada hari ini, khususnya pada ayat 15 di dalam bacaan kita. Apalagi jika kita kaitkan tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita yang sama seperti ada tertulis di dalam Matius 22 ayat 37, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tetapi pergumulan atau permasalahan yang terjadi di dalam 1 Korintus tidak hanya terbatas tentang hal bagaimana mengasihi Tuhan Allah saja. Kisah ini melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan dalam renungan harian pada tanggal 24 Januari, di mana menekankan bahwa apapun karunia yang kita miliki haruslah memiliki dampak dan manfaat khusus membangun jemaat. Nah, di dalam bacaan kita ini dapat kita pahami bahwa dalam konteks Korintus, perikop yang kita baca menunjukkan ada sebuah tren bahwa jemaat Korintus pada saat itu cenderung menjadikan karunia berbahasa roh menjadi karunia yang utama, seakan-akan di atas karunia yang lain. Di sini Paulus kembali menegaskan pemahamannya di dalam bagian sebelumnya, bahwa ia melanjutkan bahwa karunia yang kita miliki haruslah berdampak, haruslah kita membangun jemaat. Dan tidak hanya sampai di situ, Paulus secara spesifik membahas bagaimana karunia, khususnya karunia berbahasa roh yang kita miliki atau mungkin kita pernah dengar, juga seharusnya dapat dimengerti oleh orang-orang di sekitar kita. Bagian dalam kitab ini bukan berarti menunjukkan bahwa Paulus menolak karunia bahasa roh, bukan. Tetapi Paulus malah menegaskan bahwa alangkah baiknya jika ketika ada orang yang berbahasa roh, maka ada orang lain juga yang mempunyai karunia, atau orang itu mempunyai karunia untuk memahami serta menafsirkan agar dapat berdampak untuk pertumbuhan jemaat-jemaat lainnya. Karena jika tidak demikian, sia-sia menurut Paulus.
Hal yang sama mungkin kurang lebih analoginya seperti ini Bapak Ibu. Ketika beberapa tahun lalu saya beribadah di sebuah gereja yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa daerah tertentu, dan saya tidak dapat memahami seluruh ibadah itu, baik dalam lagunya, mungkin lagunya ada yang familiar dari nada, oh akhirnya saya paham, oh lagu ini apa. Tetapi di dalam khotbah juga saya tidak paham. Saya pulang beribadah pun juga saya bingung tentang apa yang saya dapatkan, karena saya tidak mengetahui dan memahami sama sekali bahasa yang digunakan. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan yang merupakan juga lanjutan dari renungan harian pada tanggal 24 Januari, bahwa segala karunia yang kita miliki, marilah kita pergunakan untuk membangun sesama, untuk mengungkapkan rasa syukur kita akan karya keselamatan yang telah Tuhan beri. Bukan hanya bersyukur dengan roh, melainkan dengan akal budi atau ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ketika kita pahami, jika kita benar-benar menghayati bahwa sejatinya akal budi, ilmu pengetahuan, apapun yang kita pelajari, itu juga merupakan karunia dari Tuhan itu sendiri. Maka dari itu, all in or nothing. Marilah kita secara utuh mempersembahkan seluruh aspek diri kita untuk kemuliaan Tuhan, serta mengasihi, berdampak bagi sesama. Demikian juga orang-orang lainnya, kita juga harus mendukung atas pelayanan karunia, pelayanan-pelayanan orang lain di dalam karunia-Nya masing-masing. Kiranya renungan harian ini dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan Yesus beserta.